Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sen Subing menekan keterkejutan di hatinya, tariannya yang anggun, mekar di kepingan salju terbang yang diselimuti malam. Dia memandang ke depan dengan mata yang indah, bibir merahnya terbuka ringan, dan suara alam yang indah untuk mendengarkan nyanyian, melayang di samping telinga Tan Yun, yang baru saja melangkah keluar dari aula, untuk waktu yang lama. Jalan peri sangat jauh ke langit, dan matahari terbenam seperti cakrawala merah darah. Gerbang peri berkabut mencari keluarga abadi, dan reinkarnasi sebab dan akibat diam. Perahu datar akan mengikuti angin, dan itu akan menjadi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dilahirkan kembali dan dilahirkan kembali, saya memandang rendah manusia dan tidak memiliki akal sehat. Sulit, keras, seperti pergi ke langit biru. Suara nyanyian yang memesona, arti kata yang menarik, dan postur anggun Sen Subing yang menari di tengah salju dan aura yang kuat, menggambarkan keindahan yang tiada taranya. Tan Yun menatap Sen Subing dengan tatapan kosong, air mata berkedip samar di mata bintangnya. Dia sepertinya telah melihat adegan di mana istri satu-satunya menari untuknya di salju yang turun di atas para dewa ketika dia adalah hongmeng tertinggi di masa lalu. Baik postur menari maupun liriknya sama persis dengan Sen Subing. Dia bahkan curiga bahwa Sen Subing adalah reinkarnasi dari istrinya. Namun, dia mendekati Sen Subing berkali-kali, tetapi tidak pernah menemukan jejak reinkarnasinya. Tan Yun memejamkan mata, hatinya terpelintir seperti pisau, kamu telah berjalan begitu lama, tapi aku satu-satunya yang tersisa. Setelah Tan Yun menghela nafas, ada suara nyanyian indah lainnya di telinganya. Tuan Qionglau Yuyu, pergi, tinggalkan Tuan sendirian dengan hati yang hancur. Hidup tidak ada habisnya tanpa penyesalan, Guru, jangan sakit hati, jangan sedih. Di akhir lagu, tarian berhenti, dan Sen Subing melayang seperti peri emas di salju, terbang di depan Tan Yun, dan berkata dengan lembut, Guru, saya pikir Anda banyak pikiran. Jika kamu merasa sedih, kamu bisa mengatakan. Suara serak datang dari Tan Yun, apakah ada anggur? Guru, tunggu sebentar di aula, dan murid akan pergi ke tetua kedua untuk mengambil anggur. Sen Subing naik ke langit dan menghilang ke langit bersalju yang diselimuti malam. Setelah setengah jam, salju semakin besar. Sen Subing membawa dua toples roh, terbang ke puncak, dan berjalan ke aula. Guru, anggurnya ada di sini. Setelah Sen Subing meletakkan toples anggur di atas meja batu giok, meraih mulut toples dan berkata, Guru, kami akan berhenti ketika kami mabuk malam ini. Oke, Tan Yun mengambil sebotol anggur lagi. Setelah bertabrakan dengan Sen Subing, dia memasukkan toples ke dalam kasa dingin nafas penyu dan menuangkannya ke mulutnya secara tiba-tiba. Sen Subing menarik napas dalam-dalam, tampak berani, tetapi terus mengalir ke bibirnya seperti kemarahan. Ketika dia minum dengan kepala terangkat, Tan Yun hanya melihat keberaniannya, tetapi tidak melihat air matanya menetes ke dalam toples anggur. Tan Yun, aku tidak tahu sampai hari ini bahwa aku hanya pengganti mantan istrimu di hatimu. Mungkin, aku bahkan tidak dihitung sebagai pengganti. Hati Sen Subing menangis, air matanya menetes ke toples anggur, dan minum ke perutnya bersama dengan anggur. Pada saat ini, Tan Yun berhenti minum. Melihat Sen Subing minum, dia merasakan sakit hati yang berbeda di hatinya. Karena mantan istrinya, ketika sering minum bersamanya, dia juga membawa toples anggur dengan berani, tanpa gaya anggun di depannya, membiarkannya minum. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang berduka, tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menahan erosi anggur yang kuat. Ketika sebotol anggur masuk ke perutnya, dia sudah pusing. Dan Sen Subing mabuk dan samar-samar menawan, dengan air mata di matanya yang indah. Tiba-tiba, Tan Yun bangkit dengan goyah,
tiba-tiba memeluk Sen Subing di tangannya dan menekannya ke tanah. Ketika dia hendak mencium bibir merah Sen Subing melalui nafas kura-kura, dia menjadi tidak sadarkan diri dan menekan tubuh Sen Subing. Ketika Sen Subing pingsan, dia samar-samar mendengar suara terputus-putus Tan Yun, "Suaner, merindukanmu, aku sangat merindukanmu." Malam bersalju menyebar ke langit. 3 jam kemudian, Tan Yun bangun dan menemukan bahwa dia masih menekan Sen Subing, hatinya menegang, "Ini berbahaya, mengapa saya mabuk sembarangan? Jika gadis kecil ini tahu bahwa aku adalah gurunya bagaimana?" Tan Yun buru-buru bangun, menggendong Sen Subing yang sedang tertidur lelap, datang ke kamar di lantai 2, dengan lembut meletakkan Sen Subing, dan meninggalkan sebuah surat. Tan Yun menginjak pedang terbangnya dan menembak ke langit bersalju yang lebih gelap, menjatuhkan kain kasa dingin bernapas kura-kura, dan menembak ke arah lembah Perino. 4 Huang Fuyu. Di kamar, Sen Subing perlahan membuka matanya, ternyata dia baru saja bangun. "Suaner, apakah itu?" mendiang istrinya. Sen Subing bergumam, tiba-tiba kesedihan yang tak dapat dijelaskan mengamuk di hatinya. Setelah dia mendengar nama Suaner, dia tidak tahu mengapa dia sedih. "Ada rasa sakit yang tak bisa dijelaskan di hatiku. Suaner, kenapa aku mendengar namamu, aku merasa sedih." Air mata bingung Sen Subing mengalir di pipinya. Apa yang tidak diketahui Sen Subing adalah bahwa pada saat ini, ada titik cahaya putih seperti sebutir beras di kedalaman pikirannya. Di titik terang ini, ada peti mati es yang seputih salju. Di peti mati es diukir 9 burung phoenix kuno yang hidup. Ini seperti peti mati es 9 phoenix. Setelah beberapa saat sakit hati, Sen Subing membuka amplop itu, melihatnya, "Murid, saya harus pergi selama 2 tahun. Selama periode ini, jika Tantai Zongde mengirim sesuatu kepada guru, Anda membantunya untuk menyimpannya." Malam itu sunyi, dan salju tebal berdesir. Tan Yun terbang ke lembah abadi nomor 4, dan setelah melangkah ke aula, dia berteriak, "Saudara Huang Fu, saya telah membuat Anda menunggu, saya di sini." Dengan mengatakan itu, Tan Yun datang ke lantai 2 dan hendak mendorong pintu untuk masuk. Tiba-tiba, kepanikan Huang Fuyu terdengar dari dalam, "Kakak Tan, kamu tidak bisa masuk, kamu tunggu di luar." "Oke." Tan Yun mengerutkan kening, dan masuk tanpa mendorong pintu. Pada saat ini, di sofa kamar, Huang Fuyu mengenakan pakaian minim. Ketika dia bergegas, tonjolan dadanya cukup bisa dilihat. Dia segera membalikkan punggungnya ke pintu kamar, membuka ikatan pakaian minim, dan membungkus payudaranya dengan sutra 2 kali. Kemudian kenakan jubah pria. Risiko. Tampaknya di masa depan, saya harus mengaktifkan larangan lembah abadi. Huang Fuyu diam-diam berkata, "Aku juga harus memasang di aula." Tan Yun ini benar-benar benar. "Aku telah menunggu sepanjang malam, ini hampir fajar baru datang." Setelah Huang Fu bergumam, dia berpura-pura antusias dan membuka pintu. Ketika Tan Yun hendak memasuki ruangan, Huang Fuyu berkata dengan tergesa-gesa, "Saudara Tan, ada apa? Mari kita bicarakan di lobi di lantai pertama." Tan Yun terkejut, dan berkata, "Saudaraku, aku berjalan keluar dari kamarmu untuk saudaraku, jadi aku akan masuk ke dalam dan membicarakannya." "Mengapa kamu lari ke bawah?" "Kakak Tan, kamu tidak tahu apa-apa, saudara yang berbudi luhur, saya memiliki kebiasaan kebersihan. Tidak peduli apakah itu pria atau wanita, tidak bisa masuk ke kamar saya. Mohon maafkan saya." Huang Fuyu berkata, mendorong Tan Yun menuju lobi di lantai pertama. "Saudara Huang Fuyu, kamu tidak perlu pergi ke lobi." Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, "Terakhir kali Raja memberimu latihan, sekarang dia telah menyiapkan latihan untukmu." Tan Yun mengeluarkan slip giok dari cincin Qian Kun, menyerahkannya kepada Huang Fuyu, dan menasihati, "Ada metode latihan yang cocok untuk atribut kuno dan cerah Anda. Setelah Anda mengingat metode latihan,
ingatlah untuk menghancurkan slip giok, jangan tunjukkan pada siapapun. Sangat misterius. Huang Fuyu mengerutkan kening, oke. Yah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, kamu bisa istirahat. Tan Yun pergi. Huang Fuyu mengambil slip batu giok ke dalam ruangan dengan rasa ingin tahu, dan ketika indera spiritualnya memasuki slip batu giok, tubuhnya bergetar, dan kejutan yang dalam meledak di matanya. Tapi Jian Jade Slips memiliki latihan yang disebut Kitab Suci Kuno Guangming, tertulis di atasnya. Kitab Suci Kuno Guangming memiliki dua kekuatan supernatural. Jenis pertama, sayap cahaya suci. Setelah mengolah Kitab Suci Cahaya Kuno, Anda dapat menggabungkan kekuatan cahaya dan kekuatan zaman kuno untuk membentuk pola cahaya, dan memadatkan sayap cahaya di punggung Anda. Sayap suci dibagi menjadi 2 sayap, 4 sayap, 6 sayap, 12 sayap. Setelah memadatkan sayap dengan pola suci cahaya, Anda dapat memiliki kemampuan untuk terbang. Tidak hanya itu, sayap suci akan tidak bisa dihancurkan saat ranahnya meningkat. Tipe kedua, seni pedang abadi. Seni pedang ini menggabungkan kekuatan cahaya dan kekuatan zaman kuno, dan kekuatannya tidak terbatas. Sungguh teknik yang kuat. Huang Fuyu sangat bersemangat sehingga dia mengucapkan suara seorang wanita alami. Mengandung kegembiraan, dia tidak lagi mengantuk, jadi dia duduk bersila di sofa, dan mulai berlatih dalam keadaan duduk bersila. 2 hari kemudian, di ruangan itu seperti riak air, dan kekuatan kuno yang kuat dan lembut penuh dengan aura kuno, menyebar keluar dari tubuh Huang Fuyu. Segera setelah itu, aliran cahaya putih yang memancarkan nafas suci keluar dari tubuhnya, yang sedang duduk bersila. Tiba-tiba, kekuatan cahaya dan kekuatan leluhur berkumpul, membentuk pusaran di langit di atas kepalanya. Saat pusaran berputar sangat cepat, kekuatan kuno dan cahaya mulai bergabung. 6 jam kemudian, tidak ada bintang di malam hari. Pusaran air di atas kepala Huang Fuyu, ketika berhenti berputar, berubah menjadi untaian pola cahaya seperti rambut. Kondensasi sayap suci. Huang Fuyu membuka matanya, dan matanya yang jernih dipenuhi dengan kegembiraan. Tiba-tiba, ribuan sinar pola suci cahaya itu melonjak ke arah punggungnya, dan dalam sekejap mata, berubah menjadi sepasang sayap panjang. Sayapnya halus, samar-samar terlihat, jelas itu akan memakan waktu lama jika Anda ingin mengubah dari virtual menjadi kenyataan. Hehe, bisakah benar-benar terbang? Huang Fuyu sangat senang, dan pada pemikiran pertama, sepasang sayap suci di punggungnya mulai mengepak. Dia melayang ke langit, terbang keluar dari aula, dan melayang di langit malam yang gelap. Sangat senang, sangat cepat, tawa bersemangat Huang Fuyu terdengar di langit malam. Pada saat ini, dia di alam pemurnian jiwa lapisan ke-9 dengan jelas merasa bahwa meskipun sayap suci hanya hantu, itu juga 10% lebih cepat daripada pedang terbangnya. Pada saat yang sama, domain lembah peri awan beku. Lembah abadi nomor 1 adalah kediaman Tan Yun, nomor 2 adalah kediaman Mu Mengyi, nomor 3 adalah Nangong Ruksue, nomor 4 adalah milik Huang Fuyu. Pada saat ini, api unggun di lembah peri nomor 1 bergoyang. Tan Yun, Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, dan Sue Zian sedang mengobrol sambil makan game barbecue. Sue Zian tiba-tiba berteriak, kakak ipar. Sister Mu, Sister Xiao, lihat itu, sepertinya aku melihat manusia burung terbang di atas lembah peri kita. Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao terkekeh, Zian, apakah kamu melihat Dasling? Di mana manusia burung itu? Hah? Kenapa menghilang? Sue Zian mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap langit malam yang gelap, dan bergumam, aku baru saja melihatnya. Tan Yun memandangi langit malam, saudara Huang Fu tidak hanya memiliki bakat ekstrim ganda, tetapi juga memiliki bakat dan pemahaman kultivasi yang sangat baik. Dia benar-benar memadatkan sepasang sayap-sayap cahaya hanya dalam 3 hari. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali,
dojo berjasa. Semua murid dari garis berjasa datang. Tan Yun, yang merupakan kakak laki-laki, berhenti di depan para murid. Zhong Wu Xiao dan Sue Zian berdiri di samping para murid. Saudara Tan, terima kasih atas latihanmu. Suara syukur Huang Fuyu terdengar dari belakang Tan Yun. Tan Yun melihat ke belakang dan tersenyum cerah, itu semua miliknya, kamu tidak harus sopan. Diam. Sen Subing, mengenakan gaun emas panjang, berdiri di kehampaan, matanya tertuju pada lebih dari 3.800 murid dari alam pemurnian jiwa, dengan ekspresi serius, nanti, tetua kedua akan mengeluarkan berdasarkan atribut Anda. Sebelum mengeluarkan latihan, Anda harus bersumpah bahwa Anda tidak boleh memberikan latihan kepada siapapun di luar garis berjasa, termasuk keluarga Anda. Mengerti? Murid mengerti. Sen Subing memandang Luo Fan, semuanya, ikuti Luo Fan dan bersumpah. Mendengar itu, Luo Fan memutar pedangnya dan berteriak, murid bersumpah bahwa jika kamu memberikan latihan secara pribadi kepada siapapun, kamu akan dihukum mati. Kemudian, para murid bersumpah serempak. Pada saat berikutnya, Sen Qingqiu selesai mengeluarkan latihan dan menasihati, latihan di tangan Anda dibagi menjadi 3 bagian, atas, tengah, dan bawah. Siapapun yang menyelesaikan bagian atas akan mendaftar ke kepala untuk bagian tengah. Setelah para murid pergi dengan gembira, Sen Qingqiu membuka 10 pagoda master kelas atas dan 30 kelas tinggi. Kemudian, lebih dari 4.000 murid dari tahap ke-7 alam jiwa janin ke Dzogchen memasuki pagoda ruang dan waktu. Tan Yun memandang Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao dengan penuh kasih, dan berkata, sampai jumpa 2 tahun lagi. Iya, kedua gadis itu tersenyum, dan kemudian, dengan Sue Zian, Nangong Ruksue, dan Huang Fuyu, mereka menginjak pedang terbang dan menembak ke lantai 108 pagoda ruang waktu master berkualitas tinggi. Tan Yun menggunakan langkah sucinya dan muncul di lantai 108 sebuah pagoda. Ketika dia berjalan ke dalamnya, suara datang dari belakang, Tan Yun, saya berharap Anda menjadi lebih kuat dalam 2 tahun. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang, dan Sen Subing, yang berdiri di langit, membungkuk dan berkata, murid tidak akan mengecewakan kepala. Pada saat yang sama, ranah rahasia gerbang abadi, di aula yang megah. Lu Yi, yang sedang duduk bersila, merasakan angin sepoi-sepoi, dan tiba-tiba membuka matanya, melihat kepala pintu suci Danmai, Gongsun Yang Chun, muncul di aula. Lu Yi buru-buru bangkit dan berkata dengan hormat, murid hormat guru. Iya, mata Gongsun Yang Chun muram, Sen Subing mengkhianati divisi Pil, dan Tan Yun membunuh kepapa gerbang dalamku dan penatua ke-8 dalam seleksi sekte dalam. Hal ini membuat marah orang-orang di atas divisi Pil kami, dan mereka memerintahkan untuk menyingkirkan Sen Subing dan Tan Yun sesegera mungkin. Terutama Tan Yun. Lu Yi berkata dengan ekspresi serius, guru, sekarang Sen Subing dan Tan Yun berada di rahasia berjasa, dan ada Tan Tailong. Bagaimana bisa dibunuh? Gongsun Yang Chun berkata, bahkan jika Sen Subing dan Tan Yun tidak meninggalkan alam rahasia pelayanan berjasa, Anda dapat menggunakan trik mengatur harimau menjauh dari gunung. Ingat, paling lama 1 tahun, yang di atas harus mendengar kematian Tan Yun dan Sen Subing. Selama masalah ini dilakukan untukmu, kamu akan dipromosikan. Mengerti? Lu Yi bersujud dengan gembira, terima kasih guru atas kultivasi Anda, saya mengerti. Di sisi lain, divisi Kimai. Seorang pria parubaya dengan hidung elang dan wajah tanpa ekspresi melangkah ke aula pembuluh darah abadi utama. Saat Kimai Tao melihat pria parubaya itu, matanya tiba-tiba melebar, dan dia bersujud dengan panik, dan berkata dengan suara gemetar, saudaraku, murid. Lihat leluhur, orang parubaya itu tidak marah, kamu hal yang tidak berguna. Kedua tetua abadi terbunuh di alam rahasia, dan kamu tidak dapat menemukannya. Sekarang, seorang murid semut di garis berjasa,
ketika memilih murid di Sekte Dalam, membunuh tetua ketiga Qimai. Ini memalukan divisiku. Ingat untukku, jika Tan Yun dan Sen Subing tidak mati, Anda akan meminta maaf kepadaku. Begitu kata-kata itu jatuh, pria parubaya itu langsung menghilang. Murid mengerti. Qimai Tao berkeringat, dan bersujud, murid menghormati leluhur. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.